Gak usah tegang-tegang ya, santai ya. Kan aku kan ada tugas nih dari prodi, tugasnya itu konseling. Jadi nanti aku pakai metode mutual storytelling. Mutual storytelling itu interaksi antara aku sama Pen itu nanti bercerita. Pen bisa ceritain apapun itu, tapi kita pakai medianya gambar. Gimana? Boleh nggak? Boleh. Coba pilih dulu gambar mana yang paling menarik dan pengen kamu ungkapin, pengen kamu ceritain dari coba aku tulis. Pilih dulu. Kenapa kok Wardah? Oh, namanya Wardah ya? Iya, Wardah. Wardah siapa nama panjang? Wardah Isnaini. Wardah Isnaini kelas 8. kelas 8. Sekolah di mana? MTS Nurul Qadim. Iya. Kenapa kok Wardah milih ini? Ya suka sendirian. Suka sendirian. Kenapa? Coba sih apa sih yang bikin Wardah kok kepengen ngambil gambar ini? Wardah pengen ceritain apa? Ya, kalau sendirian tuh enak. Bisa ngelakuin apa aja. Terus? Kan kalau kita ngelakuin di banyak orang, kan pasti ada positif, komentar positif, dan Sama negatif. komentar negatif gitu ya? Iya, terus? Kadang komentar negatif itu yang bikin insecure. Kenapa Wardah insecure? Ya mikirin komentarnya itu. Oh, Wardah pernah ngalamin di posisi itu. Gimana? Ada nggak suatu apa ya namanya kejadian yang bikin warga itu kayak gara-gara hal negatif ini loh garai aku, yang bikin aku rasa minder? Pernah nggak warga itu ada kejadian yang bikin warga itu merasa buruk? Gak apa ceritain. Boleh banget dok. Di sini cuma ada aku sama Wardah. Nanti kalau Wardah udah cerita, aku cerita nih pengalaman juga. Ya kayak biasanya kan ngumpul sama teman-teman gitu, kan cerita-cerita. Nah di situ saya salah ngomong. Ini pas waktu kelas berapa? Pas waktu masih baru SMP. Iya. Oh iya, terus? Ya salah ngomong, kan banyak kritik. Oh, terus? Jadi lebih baik diam dan diem aja. Ada nggak hal yang memang benar-benar itu menyakitin banget buat warga? Maksudnya itu terang-terangan kayak misal nih, contohnya ya, waktu aku misal, karena aku fisikku nggak sempurna ya. Misal aku ada 5 orang nih, nah semua itu cantik semua. Nah tinggal aku sendiri yang nggak begitu cantik gitu loh. Nah kan dari situ pasti ada orang, padahal yang 5 ini udah nerima kita, yang 4 ini udah nerima aku gitu loh. Kan kita udah berteman, tapi dari teman luar yang nggak tahu pertemanan kita itu bilang kok jelek kok masuk circle-nya kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Maksudnya ada nggak kejadian yang memang benar-benar nyata, maksudnya secara terang-terangan nunjuk ke warga yang bikin warga itu sampai suka sendirian? Ya pernah pas mondok. Kenapa? Kan pulang mau boyong keneng Sawan gitu ya? terus biasanya ini kebetulan oleh kan dan balik terus ikut pas balik kan saat dalamnya boyong kan juga sama teman, ada teman kan saya udah lama gak di pondok, terus pas balik niku malah Iya, nggak apa-apa pakai bahasa Jawa, boleh banget. pas balik tutup di kayak kamar ini nggak ada yang nemenin soalnya lo mau boyong lo apa pada ini. Oh, padahal dia nggak tahu kalau kan itu nggak dibolehin sama Nek. Ya, terus Ya udah sendirian. terus akhirnya sekarang masih di pondok? Udah enggak? Ya. Berarti habis sawan mau boyong tapi nggak boleh kan balik lagi. Terus nyoba nih warga biar kerasan kan? Iya. Ternyata nggak ada teman, malah jadi nggak kerasan. Itu selang berapa waktu? Setelah balik itu warga di pondok berapa waktu sampai boyong? Berapa lama? Ya. Ada 1 bulan? Nggak sampai? Nggak sampai kan soalnya di situ mencerna dulu kenapa teman-teman kota.
Terus ada teman bilang berdapean itu gak dikonco yang biasa itu ya. Iya tang ini kan buatan semata. Kalau aku gak ero ini aku lagi dikonco apa alasannya. Soalnya aku pengen aku mau wis kata mana pondok kate leren mau balik mana kan kalau gak ero kan kalau wis kate leren itu. Terus ini kan buatan oleh. Jadi ya aneh nih. Oh, aku tak rasanya ya udah tak pukul apa sih pola ben-ben jago jalan aneh. Ternyata ya pantek, ya wes. Akhirnya Wardah bayar. Iya. Sedih nggak Wardah pas waktu itu? Maksudnya ngerasa gimana? Kayak ngerasa apa pas waktu kejadian itu? Perasaan Wardah itu gimana? Ya sedih kan dia nggak tahu alasannya kenapa. Wardah nggak coba bilang, nggak nyoba cerita gitu nggak? Tapi tiba-tiba boyong. Terus sekarang temannya gimana? Ya udah nggak ada. Nggak ada, maksudnya nggak temenan, nggak kontak sama sekali. Sekarang kelas? Terus Oh berarti tahun lalu ya. Tapi sebelumnya Wardah pernah nggak ngerasain itu? Nggak. Apa emang udah dari kecil Wardah itu sering sendiri? Apa barusan ini yang baru-baru karena ya barusan Tapi kayak dulu nggak? kecil. Dulu temennya baik-baik ya? Cuma sekarang kan. Udah dewasa. Tapi boleh nggak nih sedikit aku cerita? Dulu waktu aku mondok juga gitu sih. Awal waktu mondok itu sama. Aku mondok di Purwosari awalnya. Itu waktu lulus SD. Nah itu juga aku baru masuk. Terus teman-temanku tuh kan kalau anak baru pasti kayak nggak disuka kayak gitu-gitu sih. Tapi ada nih temanku satu, dia itu kayak gini. Ayo berbaur, tapi aku kan nggak mau soalnya aku masih belum berani di situ. Tapi temanku ngajak terus padahal aku di lingkungan itu belum diterima, kayak masih nggak suka gitu loh, kan masih adaptasi. Cuma aku seiring berjalannya waktu lambat laun terus ternyata aku bisa berani nih. Nah akhirnya mereka juga mau nih menerima aku gitu. Nah dari cerita Wardah tadi seharusnya sikap Wardah itu salah apa benar nih kalau menurut Wardah? Maksudnya seharusnya aku gak boyong nih, seharusnya aku ya tetap semangat, terus bisa nih klarifikasi ke teman-teman kalau aku tuh sama Neng gak boleh boyong kayak gitu. Apa merasa menyesal, apa memang lebih senang udah keluar dari pondok itu? Ya lebih baik klarifikasi biar kan tahu kenapa alasannya. Sebenarnya ya, tapi ya udah. Tapi kan maksudnya Wardah masih anak-anak, jadinya Pikirannya kan masih. Terus sekarang gimana? Sekarang udah pede nggak? Maksudnya udah nggak ngerasa minder, nggak ngerasa kesepian kayak gitu sama teman-teman yang di sekolah di sini? Apa tetap? Ya tetap. Berarti Wardah orangnya tertutup gitu. Terus ada lagi yang mau diceritain? Ya selalu sendirian sih, enak, bebas, bisa ngelakuin apa aja. Hobi Wardah apa? Ya kalau di sini di rumah itu ya nulis, kadang gambar, kadang baca novel. Pegang gadget, pegang HP. Iya. Oh, berarti Wardah juga suka scroll gitu ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Berarti belajar dari hal kemarin, kalau bisa nih ada masalah apapun itu dikomunikasiin. Coba belajar sharing sama teman. Kenapa sih kok dia nggak nyapa aku? Kenapa kok aku ngerasa diasingkan nih? Nah dari situ Wardah itu nggak usah lah terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Oh Rarek gak seneng aku, Rarek gak belum mau nyampe aku. Nggak usah lah begitu. Coba sekarang belajar dewasa lagi. Wardah bisa nih punya hak Wardah itu menyuarakan apa sih maksud Wardah kok maksud mereka nggak nemenin Wardah kayak gitu. Tapi kalau di kedepannya nih Wardah merasa di posisi yang sama kayak tadi, Wardah itu boleh
ngajak komunikasi, kenapa, ada problem apa, masalahnya apa, solusinya gimana, masih bisa nggak nih diperbaiki. Kalau masih nggak bisa, ya udah, kan itu udah di luar kendali kita. Yang penting kita itu udah berusaha. Yang penting jangan pernah mengambil keputusan itu di tengah-tengah wadah emosi. Itu kayaknya wadah sih emosi karena pengen boyong nggak boleh, terus pas waktu udah nggak kepengen boyong ternyata nggak ditemenin kayak gitu kan. Nah berarti Wardah harus lebih bijak lagi ya. Siap nggak nih, maksudnya mulai berani, mulai percaya diri, siap nggak nih Wardah? Siap. Beneran? Iya. Aku kalau lihat Wardah kayaknya kurang percaya diri deh. Kenapa? Boleh loh Wardah cerita apapun, itu boleh banget, boleh, nggak ada yang larang. Apa Ya. yang pengen Wardah ceritain selain temen deh, boleh nggak? Maksudnya aku tahu sedikit gimana keluarganya Wardah, keluarga Wardah itu support nggak sama Wardah selama ini gitu. Nggak support. Berarti keluarganya aman ya, cuma dari lingkungan aja. Berapa bersaudara emang? 4. 4. Wardah enak kan? Kedua kembar. Oh kedua kembar, satunya? Laki-laki. Oh cowok cewek. Iya. Tapi dia nggak mondok. Bukan. Sekolah luar langsung. Enggak. Ya situ ya. Kataku tadi berarti tugas Wardah sekarang apa? Yang pertama, mulai berani. Yang kedua, mulai percaya. Saya Yang ketiga harus jaga komunikasi. Nggak boleh gegabah. Dijaga baik-baik ya pesanku tadi loh. Iya. Masa Wardah mau nih ngerasain hal yang sama lagi kan? Enggak. Habis ini juga Wardah masih panjang perjalanannya, masih harus sekolah SMA, terus adaptasi lagi. Berarti kuncinya tadi harus komunikasi yang baik, berani, sama jangan gegabah gitu ya. Beneran loh. Iya. Udah kenal aku tak? Buat. Nama aku Erli. Mbak Erli. Ya, kalau ketemu di jalan boleh disapa gitu ya. Udah itu aja deh. Makasih ya. Makasih banget loh udah cerita. Iya.